Kalian tahu nggak sih, Yakuza itu apa? Yakuza adalah kelompok kriminal paling legendaris dan terkenal di Jepang, yang sudah ada sejak tahun 1600-an. Tapi, pada saat itu, belum menggunakan nama Yakuza. Berawal dari bandit samurai, mereka berkeliaran dan mendapat perhatian dari para pejabat setempat. Karena gaya rambut, gaya berpakaian, dan perilaku aneh mereka yang mirip jamet, mereka disebut Kabukimono yang artinya adalah orang gila. Walaupun penampilan mereka mirip jamet, mereka sangat loyalitas dengan sesama dan akan saling melindungi satu sama lain. Sebenarnya, para Kabukimono ini awalnya adalah samurai yang melayani shogun. Akan tetapi, ketika pertempuran Sekigahara usai dan dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu, banyak samurai yang dipaksa menjadi ronin atau samurai tak bertuan. Hal inilah yang membuat para samurai tersebut berubah menjadi bandit dan mulai terlibat perampokan, pertempuran, dan kejahatan lainnya. Lalu bergabung sebagai Kabukimono yang disebut Hatamoto Yakko. Kabukimono akhirnya diidentikan sebagai generasi pendahulu dari Yakuza. Kalau Yakuza sendiri pertama kali muncul di zaman Edo, yang pada saat itu kelompok pedagang masih dalam bagian 4 kelas sosial pada zaman itu. Kelompok sosial itu membentuk organisasi mereka sendiri dan bergerak di bidang administrasi yang berkaitan dengan perdagangan, perlindungan bisnis milik kelompok pedagang, dan pembagian alokasi bisnis. Kelompok sosial pedagang yaitu Tekiya membuat kios pada festival Shinto dan sebagian dari anggota mereka dipekerjakan sebagai keamanan. Sebagai imbalan karena telah mengamankan kios dan jalannya festival, mereka akan diberikan upah oleh pedagang. Tekiya merupakan organisasi yang terstruktur dan hierarki. Orang yang menjadi pemimpin organisasi itu disebut Oyabun yang artinya ayah, dan anggota-anggotanya disebut Kobun yang artinya anak. Tahu nggak kenapa pemimpin Yakuza disebut ayah dan anggota disebut anak? Ini karena Yakuza adalah organisasi dengan sistem kekeluargaan. Oyabun adalah ayah yang memberikan nasihat, sedangkan Kobun bertindak sebagai anak, yang bersumpah setia kepada Oyabun. Pada zaman Edo, Tekiya secara resmi diakui oleh pemerintah dan pemimpin kelompok yaitu Oyabun dipilih sebagai pengawas, dan mereka diberikan strata sosial yang setara dengan samurai. Itu artinya, Oyabun diizinkan memiliki nama keluarga dan 2 pedang. Selain Tekiya, ada juga kelompok Yakuza yang berasal dari para penjudi yaitu disebut Bakuto. Dan mereka memiliki status sosial lebih rendah daripada Tekiya karena penjudian di Jepang hukumnya haram dan ilegal. Bakuto biasanya beroperasi di kuil-kuil yang sudah terbengkalai di pinggiran kota dan dialihfungsikan menjadi sarang judi. Selain perjudian, Bakuto juga menjalankan bisnis rentenir dan mereka memiliki personel keamanan sendiri. Pada pertengahan zaman Edo, di saat situasi ekonomi Jepang didominasi oleh kelas pedagang, Yakuza yang muncul dari pelanggar hukum dan kriminal mulai membentuk kelompok untuk memeras pelanggan di pasar dan menjual barang-barang palsu. Sampai saat ini, Yakuza masih bertahan dengan menggabungkan nilai-nilai yang ada pada Bakuto dan Tekiya. Namun, ada beberapa kelompok Yakuza yang menyebut dirinya sesuai dengan apa yang mereka jalankan. Misalnya, kelompok yang menjalankan bisnis judi, maka mereka akan menyebut diri mereka sebagai Bakuto. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Yakuza adalah organisasi yang terstruktur dan memiliki hubungan yang kuat karena mereka menerapkan sistem kekeluargaan yang disebut Oyabun Kobun. Yakuza yang dipimpin oleh Oyabun, yang juga dikenal sebagai Kumicho yang artinya kepala keluarga, akan memberikan perintah kepada Kobun. Anggota Yakuza yang disebut Kobun harus memutuskan hubungan dengan keluarga asli mereka dan bersumpah setia kepada Oyabun. Para anggota menyebut satu sama lain sebagai anggota keluarga, ayah, kakak, dan adik. Biasanya, mereka melakukan tradisi unik, yaitu berbagi sake atau sakazuki, sebagai tanda hubungan Oyabun dan Kobun. Secara simbolik, Sakazuki adalah tradisi untuk meresmikan seseorang yang baru bergabung ke dalam kelompok Yakuza. Selain Sakazuki, Yakuza juga memiliki tradisi unik lainnya, yaitu Yubitsume atau potong jari. Yubitsume dilakukan sebagai bentuk permintaan maaf atas kesalahan yang sudah diperbuatnya. Ketika melakukan pelanggaran, maka anggota Yakuza akan melakukan Yubitsume, dan jari yang pertama kali akan dipotong dimulai dari jari kelingking. Asal-usul potong jari ini berasal dari cara orang Jepang memegang katana, di mana jari kelingking, jari manis, dan jari tengah memegang pedang dengan sangat erat, sedangkan telunjuk dan jempol memegang dengan longgar. Anggota Yakuza juga identik dengan tato di seluruh badannya, seperti ini, dan ini. Mentato seluruh tubuh adalah bagian dari tradisi juga, bahkan mereka mentato sampai area privat. Tato ini disebut irezumi dan dibuat dengan teknik hand pocket, tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan alat yang dibuat menyerupai jarum dari baja atau bambu.
Proses yang dilakukan saat pembuatan tato menggunakan teknik hand pocket sangatlah menyakitkan. Biayanya mahal dan menggunakan waktu lebih lama. Biasanya para yakuza akan memamerkan tato mereka ketika mereka sedang bermain kartu Oichokabu. Sedangkan jika berada di tempat umum, mereka akan menyembunyikan tato mereka dengan memakai kemeja lengan panjang dan berkerah tinggi. Ketika ada anggota yang baru bergabung, anggota tersebut akan disuruh buka celana untuk memperlihatkan tato bagian bawah mereka. Mungkin ada beberapa dari kalian yang nanya, apa yakuza masih ada dan masih aktif? Jawabannya, masih. Namun, mereka tidak bergerak secara terang-terangan. Pada tahun 2020, sekitar 25.000 anggota yakuza masih aktif di Jepang. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa yakuza bukan hanya ada satu kelompok saja, melainkan beberapa kelompok. Saat ini, umur anggota yakuza rata-rata sekitar 50 tahun ke atas. Proses regenerasi pun sulit dilakukan karena adanya undang-undang anti-yakuza yang membuat yakuza sulit untuk merekrut anggota baru. Ya, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.